Perkenalkan, nama saya Putri Rizno Suryaningsih, NIM 19110040, Prodi S1 Farmasi A, Universitas Kadin Bangsa Palembang. Yuk kita cari tahu apa itu kelarutan. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut atau solut, untuk larut dalam suatu pelarut yang disebut solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Kelarutan hasil disebut larutan jenuh. Dalam beberapa kondisi, titik kesetimbangan kelarutan dapat dilampaui untuk menghasilkan suatu larutan yang disebut lewat jenuh yang stabil menurut Tungandi tahun 2009. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan suatu zat antara lain adalah tekanan. Kelarutan dari semua gas naik jika tekanan saham dari gas yang terletak di atas larutan dinaikkan. Selanjutnya suhu. Suhu juga disebut temperatur, menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Selanjutnya, sifat solvent. Bila ada kesamaan dari sifat-sifat kelistrikan, misalnya momen dipol yang tinggi antara solvent-solvent, maka gaya tarik yang terjadi antara solut dan solvent adalah kuat. Sebaliknya, bila tidak ada kesamaan, maka gaya tarik solut-solvent lemah. Satuan kelarutan atau khususnya zat yang sukar larut dinyatakan dalam mol, jadi kelarutan sama dengan kemolaran dari larutan jenuh. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelarutan, seperti pengadukan, suhu, luas permukaan, vikositas, ukuran partikel, pH larutan, dan polimerisme. Selain faktor di atas, penambahan surfaktan juga mempengaruhi kelarutan. Surfaktan sendiri adalah suatu zat yang digunakan untuk menekan kelarutan suatu zat. Molekul surfaktan terdiri atas dua bagian, yaitu polar dan non-polar. Jika kelarutan suatu zat tidak diketahui dengan pasti, kelarutannya dapat ditunjukkan dengan istilah berikut, seperti tabel ini ya. Sifat koligatif larutan non-elektrolit. Tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan lebih rendah dari tekanan uap larut murninya. Pada larutan ideal, menurut hukum Raoul, tiap komponen dalam suatu larutan melakukan tekanan yang sama dengan fraksi mol kali tekanan uap dari pelarut murni. Yang kedua, tekanan osmosis larutan. Peristiwa lewatnya molekul pelarut menembus membran semipermeable adalah masuk ke dalam larutan yang disebut osmosis. Tekanan osmosis larutan adalah tekanan yang harus diberikan pada larutan untuk mencegah terjadinya osmosis pada tekanan 1 atm ke dalam larutan tersebut. Yang ketiga, titik didih larutan. Berdasarkan hukum sifat koligatif larutan, kenaikan titik didih larutan dari titik didih pelarut murninya berbanding lurus dengan molalitas larutan. Yang keempat, titik beku larutan. Penurunan tekanan uap larutan menyebabkan titik beku larutan menjadi lebih rendah dari titik beku pelarut murninya. Hukum sifat koligatif untuk penurunan titik beku larutan berlaku pada larutan dengan zat larut aksiri atau volatile maupun tak aksiri non-volatil. Berdasarkan hukum tersebut, penurunan titik beku larutan dari titik beku pelarut murninya berbanding lurus dengan molaritas larutan. Macam-macam sediaan larutan ada dua. Yang pertama, larutan oral. Yang kedua, larutan topikal. Larutan oral merupakan sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air. Yang termasuk larutan oral adalah potiones, sirup, eliksir. Potiones atau posio adalah sediaan berupa cairan yang dimasukkan untuk diminum, diramu, dan diracik sedemikian rupa hingga dimungkinkan untuk diberikan dalam volume dosis tunggal dalam jumlah yang banyak, umumnya 50 ml. Sirup adalah larutan pekat gula atau gula lain yang cocok yang di dalamnya ditambahkan obat atau zat pewangi, merupakan larutan jernih berasa manis. Eliksir merupakan sediaan berupa larutan yang punya rasa dan bau sedap, mengandung selain obat juga zat tambahan seperti gula atau zat pemanis lainnya, zat pengawet, zat pewarna, dan zat pewangi. Digunakan sebagai obat dalam. Sebagian pelarut utama digunakan etanol 90% yang dimasukkan untuk mempertinggi kelarutan obat. Larutan topikal merupakan larutan yang biasanya mengandung air tetapi seringkali mengandung pelarut lain seperti etanol dan poliol. Yang termasuk larutan topikal adalah kolirium,
Kolirium merupakan sediaan berupa steril, jernih, bebas jarak asing, itonus, digunakan untuk membersihkan mata. Yang kedua ada gutai ophthalmicae alias tetes mata, merupakan larutan steril bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai untuk digunakan pada mata. Gargarisma atau obat kumur. Obat kumur adalah sediaan berupa larutan, umumnya larutan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Dimasukkan untuk digunakan sebagai pencegahan dan pengobatan infeksi tenggorokan. Tujuan penggunaannya agar obat yang terkandung di dalamnya dapat langsung terkena selaput lendir sepanjang tenggorokan dan tidak dimasukkan agar obat itu menjadi pelindung selaput lendir. Litosoris alias oles bibir adalah cairan agak kental dan pemakaiannya secara disapukan di dalam mulut. Guttae auricularis atau tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam telinga. Guttae nasales, tetes hidung, merupakan obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat suspensi, zat dapar, dan zat pengawet. Inhalasi merupakan sediaan obat atau larutan atau suspensi terdiri atas satu atau lebih bahan obat yang diberikan melalui saluran pernapasan atau mulut untuk memperoleh efek lokal atau sistemik. Injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Enema lavement atau klisma adalah cairan yang pemakaiannya melalui anus yang digunakan untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapi setempat atau sistemik. Douche merupakan larutan dalam air yang dimasukkan ke dalam suatu alat ke dalam vagina, baik untuk pengobatan atau pembersihan. Epitema atau obat kompres adalah cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat-tempat yang panas dan sakit karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose, digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Nah, itu dia sedikit pemaparan dari materi kelarutan. Saya ucapkan terima kasih.